Akhirnya itu waktu itu hari Minggu aku di Solo, terus aku dibangunin biasa kan, ayo bangun ke gereja gitu. Terus ayo bangun gereja, aku nggak gereja mah gitu. Oh kemarin udah ke gereja, kan kemarin Sabtu kan ada gereja hari Sabtu. Enggak mah gitu. Oh nanti mau gereja sama temanmu gitu. Enggak, saya mamaku tuh tanya ya, coba mamaku nggak tanya, oh paling nanti ke gereja. Itu kan nggak tanya kan, karena mamaku tanya ya aku jawab, ya kayak orang, kamu kenapa Islam? Itu aku baru jawab kan, nggak mungkin aku tiba-tiba cerita kan. Karena mamaku tanya aku jawab, terus aku, kenapa ayo ke gereja? Masa anak murid Yesus nggak ke gereja gitu kan. Terus aku sekarang ke masjid mah gitu kan. Terus akhirnya mamaku tuh ikutan tiduran, terus meluk aku, terus kita nangis berdua. Ya karena mereka nggak tahu aja, jadi nggak perlu membenci gitu, nggak perlu. Bahkan aku kadang ya cuma sekedar lucu aja kalau ada orang yang menjauhiku karena aku akhirnya pakaiannya rapet. Padahal aku juga tetap menyapa, tetap pagi Pak De gitu kan. Saya akhirnya menjauhiku dengan itu. Ya itu sih kita nggak perlu pusing, itu kan nggak dihisap. Orang itu mau benci ke kita kan itu nggak dihisap. Ya kita tetap santai aja, lewat jalan ke pasar, tetap aja disapa. Mau dia apa? Kamu ini ya calonnya orang mana gitu. Dikira kan biasanya kan maaf ya, biasanya kan mualaf karena mau menikah ya gitu. Yeah. Wah belum ada yang ngajak serius nih Bude gitu. Tapi selalu sih besok lagi kalau ketemu calonnya orang mana gitu. Selalu begitu sih. Biar santai aja. Kalau ada yang bilang, Dek kamu jangan pakai cadar loh. Nanti kalau kamu pakai cadar kamu nggak mau main ke rumahku lagi gitu. Enggak gitu Mbak. Mbak kamu jangan pakai hotpan loh warna biru lagi. Kalau kamu pakai hotpan warna biru nanti kamu nggak mau temenan sama aku gitu. Nggak ada hubungannya kan Mbak gitu. Iya sih Dek gitu. Iya santai aja. Mau dia kerudungnya pakai pasmina, dia kerudungnya pakai yang langsungan ya nggak ada hubungannya gitu. Kalau jangan gitu. Kamu kalau mau ke orang muslim jangan gitu loh Mbak, nanti itu ujaran kebencian. Ya akhirnya itu sih. Tapi alhamdulillah keluargaku nggak ada yang akhirnya mengomentari cover. Ini kan sebenarnya cover aja kan. Aku tuh walaupun covernya gini udah sesuai pun kan aku sebagai pribadi itu tetap bisa salah. Soalnya yang sempurna tuh Allah, sempurna tuh Islam. Aku umatnya tuh bisa salah. Ya itu tadi aku mencoba untuk aku yang biasanya itu orang yang kalau kumpul itu ya cuma diem main HP di pojokan atau ya karena emang nggak ini ya nggak ngerti harus ngapain. Soalnya kadang tuh orang tua tuh kita udah bantuin pun tetap diulangi itu loh Mbak. Ngerti nggak sih kayak kerjaan kita tuh nggak benar ya nanti diulangi lagi sama mereka gitu. Akhirnya sekarang kayak aku kudu luweh sumeh, kudu luweh serawung gitu. Soalnya mereka nggak lihat aku sholatnya gimana, tapi ngeliatnya kan aku kalau ketemu gimana, mau nyapa enggak atau gimana kan. Aku pikir itu ayo tahap 1 dakwah gitu kan. Tahap 1 kita harus murah senyum, harus ramah, harus jadi pribadi yang menyenangkan gitu. Orang yang untuk aku mencoba untuk jadi orang yang lebih ramah gitu aja tak coba sedikit gitu kan. Aku ditanyain Mbak, kamu nanya aku Mbak, kamu tuh sorry aku tanya kamu kenapa Islam gitu kan. Mbak aku diceritain gitu aja, aku belum selesai cerita gitu aja udah dipotong. Ibu-ibu kan ya biasa kan, ibu-ibu kan maaf ya kan refleksnya kan orang tua itu memandang rendah yang di bawahnya lagi kayak gitu kan. Jadi aku belum selesai cerita ya udah dipotong aja kayak gitu. Tapi kan sebenarnya bisa kan diakalin. Kalau kita emang udah menjadi orang yang trusted, dipercaya, amanah kayak gitu kan. Mau kita umurnya 20 tahun gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu umur 40 tahun tetap diem kalau kita ngomong. Itu sih di tahap 1-nya itu sih. Harus menahan amarah dan kejengkelan itu sih. Tapi lebih banyak gemes sih sebenarnya. Bukan marah sih. Soalnya kan ya kita tahu mereka orang yang nggak
tahu aja. Gemesnya itu sih. Apalagi kalau nonton berita. Iya, berita banyak yang kurang enak sih. Kemarin tuh ada berita yang KDRT tadi aku udah bilang ya. Itu kan sepotong doang kan, tapi orang tersulut. Tapi aku dikirimin kayak gitu sih sama orang-orang non Islam. Gimana tuh dek, what do you think gitu? Gimana tuh sih what do you think gitu? Ya kalau beneran dipukul sampai bonyok sampai kehilangan satu kaki ya monggo mau cerai gitu. Mau menutupi aib itu kan, ya sebarkan aja aibnya dengan niatan kamu mau bercerai gitu. Ya kamu sebarkannya ke pengadilan dong gitu. Enggak dengan kamu bikin video biar banyak viewersnya harus dapat AdSense ya bukan itu. Ya kamu bagiin ke pengadilan agama, habis itu kamu cerai, udah selesai. Aku salut banget sih. Bahkan gibah aja tuh boleh asalkan apa gitu kan. Kalau itu menyangkut, itu si Sisil itu penipu loh. Kemarin tuh aku habis investasi ke dia terus sampai sekarang padahal akadnya nggak gitu, terus dibawa uangnya sama dia. Nah kayak gitu boleh disebarluaskan. Ya kalau apa ya, aib rumah tangga ya udah cerai, ya udah selesai kan. Kesel sih, enggak sih, gemes. Kok lengkap banget sih Islam gitu. Apakah ada dari agama Mbak yang sebelumnya kayak doktrin Islam tuh teroris atau apa menurut pandangan mereka? Mungkin ada? Enggak ada sama sekali. Soalnya ya Katolik tuh agama yang menyenangkan. Aku tuh nggak diberatkan dengan syariat, orang menyenangkan banget kok. Maksudnya aku ke gereja seminggu sekali, bisa milih malah Sabtu sore, pagi subuh, pagi yang jam 7, pagi yang jam 9, nanti sore ada lagi. Ada yang gereja tiap hari itu ada. Itu kayak kalau Islam kan ada sunnah gitu, habis sholat wajib ada sholat sunnah. Tapi ini bahkan nggak diberi kewajiban. Nggak ada sama sekali sih. Orang di Katolik tuh kalau berdoa tuh untuk solidaritas gitu. Ini aku bisa bilang tuh nggak ada, karena agama Katolik itu menyesuaikan apa yang diinginkan manusia di zamannya. Kan gereja menyesuaikan zaman kan. Iya. Jadi ya menyenangkan aja agamanya. Ya kayak zaman dulu akhirnya yang membuat sistem sekuler itu jaya kan karena dulu pernah ada sejarah di mana gereja itu menopang jalannya pemerintahan. Kita aja di Islam itu musyawarah itu boleh. Di luar hal yang udah ditetapkan sama Allah. Ya kemarin tuh bikin UU soal pelecehan seksual itu, ya itu tuh kalau pakai sistem Islam ya kayak gitu tuh nggak perlu ada musyawarah gitu. Ya cetok. Ya musyawarah tuh di hal-hal yang belum ditetapkan sama Allah gitu. Hal-hal yang menunjang, yang cabang gitu. Tapi kan kalau di sistem dulu gereja itu kan istilahnya kayak order gitu loh. Pemerintah pengennya gini, dia order gitu. Soalnya kan paus dulu kan sebagai ini apa ya? Kayak duta Tuhan di dunia. Gitu sih. Ya kayak orang feminis. Dia akhirnya kan feminis karena dia nggak ngincipin sistem Islam. Ya karena dia enggak di dalam sistem Islam, ya dia akhirnya punya gerakan feminis. Tapi orang-orang yang udah di dalam sistem Islam, dia udah puas orang Islam tuh apa ya? Wanitanya tuh dimanusiakan. Jadi ya akhirnya wanita yang udah berada di sistem Islam tuh nggak, aku pengen bikin gerakan feminis ya enggak, soalnya dia udah senang di situ, ya, gitu sih. Itu sih aku mikir ya, itu sih orang gerakan-gerakan itu ada karena sebelumnya orang nggak sistemnya nggak Islam. Hehe. Aku tuh senangnya gini, Islam itu mau cewek mau cowok wajib mencari ilmu, dan aku sukanya karena cewek itu kenapa sih nanti kan di rumah ngomong anak. Enggak gitu cuy, ya kamu tuh harus berilmu, soalnya kamu tuh
yang membangun peradaban gitu. Aku ditanyain, kamu mau daftar PNS nggak sih? Enggak, aku mau jadi ibu rumah tangga. Aku mau sekolah lagi aja. Oh, terus nanti jadi dosen. Ya, itu sih opsional ya, tergantung nanti gimana kan waktunya. Tapi yang jelas itu ya aku tuh berilmu untuk keluargaku gitu. Seolah-olah tuh kayak suami itu tuh kepala sekolah. Iya. Aku tuh gurunya yang di situ. Jangan sampai anakku tuh basicnya nggak Islam. Soalnya nyenengke sih Islam tuh ya fokusnya ke hal yang dihisap aja, yang nggak dihisap ya wis. Kayak cuma sekedar apa ya, pemandangan aja, tapi kita fokus ke free will-nya itu sih. Masya Allah, gemes-gemes gimana gitu. Soalnya kan banyak kan sekolah-sekolah menjadi dokter, sekolah menjadi hakim, sekolah menjadi akuntan, sekolah menjadi orang tua gimana gitu kan. Masya Allah. Padahal pekerjaan paling susah menjadi orang tua. Oh, dan di Indonesia itu peran ayah itu tuh hilang. Ya, seolah-olah mendidik itu ya ibu. Ya enggak. Padahal nanti yang ditanyain keluargamu udah kayak gimana kan itu si ayah kan. Ayah tuh tugasnya ngeri loh. Menjaga keluarganya dari api neraka. Itu kemana sekarang peran-peran ayah di Indonesia tuh? Ibunya gantiin pampers, masak ini itu gitu. Dia pulang kerja ngerokok. Itu kan sia-sia ya. Ngerokok tuh. Ya kamu ngerokok tuh ya di dalam kamar sendiri, mbak ungkep sendiri gitu. Kamu di jalan raya tuh apa kamu nggak mikir Thomas, kamu tuh ngerokok? Itu besok kalau paru-paruku bersaksi di waktu akhirat, banyak banget berarti nanti paru-paruku bersaksi. Oh, orang ini. Padahal aku udah ngerti sopo, ora kenal. Tapi kok paru-paruku bersaksi gitu kan. Kan ngabisin amalan aja kan. Amalan tuh keselnya tuh gini, amalan tuh belum tentu diterima. Tapi kita menzalimi orang ya menzalimi orang gitu kan. Ya Allah, ngeri sih. Ngeri. Itu kan berarti sekedar ngerokok aja kan. Aku tuh sampai pernah bercanda sama temen di masjid gitu. Mas, kui rokokmu ngantek kene lho. Ojo ngantek kok aku bersaksi dengan akhirat gitu. Terus dia sekarang nggak pernah ngerokok gitu. Kan ini kamar wae nek ngerokok. Kan sebenarnya kan ada ulama yang menyatakan itu tuh makruh gitu kan. Tapi kok rasa-rasanya tuh itu tuh makruh karena zaman dulu tuh belum dinyatakan kalau itu berbahaya buat kesehatan. Makruh karena itu tuh akan bikin mulut bau, kayak Nabi Muhammad memakruhkan makan bawang habis itu deket-deket sama orang-orang gitu. Makan bawang habis itu berkumpul sama orang-orang, itu kan mulutnya bau gitu kan. Sekarang ya itu tuh haram. Menyakiti orang lain. Itu sih ya rada lucu aja sih. Maksudnya kalau orang itu maaf udah akidahnya bakor dan dia manut sama Allah, kan dia bakal mikir-mikir kan, apalagi merokoknya di rumah itu kan lebih zalim lagi. Padahal sebaik-baiknya kamu adalah yang baik kepada keluarganya. Nah dia malah ngerokoknya di rumah. Padahal partikel rokok itu kan nempel di ruangan, di bajunya dia. Dia mikir aku ngerokoknya di teras, masuk terus gendong anaknya. Lah bajunya itu yang kena rokok, kamu tuh zalim ke anakmu kayak gitu. Aku pikir ya itulah ya. Tapi ya jauh banget sih itu. Itu kan berarti kan nanti maksudnya kita kan ada tingkatannya kan. Yang haram jangan dilaksanakan, terus melaksanakan yang wajib. Habis itu makruh. Yang makruh aja tinggalin, terus baru sunnah, baru mubah. Tapi orangnya sekarang mikirnya masih yang kayak Habib tuh harusnya tuh kita gimana sih bersikap ke Habib gitu ya, mungkin masih jauh ya mikirin aku mau menghindari yang makruh gitu. Ya, kita terlena aja sih sama media. Kita sekarang malah gini. Kita tuh takut untuk hal-hal yang nggak perlu kita takuti. Misal tetangga kita bercadar, itu kita takut.
Tapi orang yang ceto-ceto zolim kita tuh nggak takut, nggak kita apa ya? Kita tuh ya wes ben aja tuh. Tetangga bercadar kita takut, tapi anak kita pacaran kita nggak takut. Prioritasnya tuh salah. Ya, kan ada kan ilmu buat, bahkan wajib dengan wajib aja tuh bisa kan. Kalau aku menuntut ilmu, tapi azan, sholat gimana nih? Oh, ternyata menuntut ilmu tuh harus diselesaikan dulu. Selesai menuntut ilmu, kajian, nanti kalian kan bisa sholat berjamaah juga. Gitu nggak? Masya Allah. Gemes sih, ternyata kayak gitu aja diatur. Kayak, Allah. Masya Allah. Iya. Sebegitu detailnya agama Islam memikirkan ya. Dan ini kan mereka selalu kembali lagi ke Quran dan hadis, dan kalau ada masalah yang nggak ada di situ mereka menganalogikannya, tapi menganalogikannya ke hadis yang ada, ke Quran juga. Bagaimana reaksi keluarga Mbak waktu Mbak memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Kayaknya itu jeda 2 bulan sampai akhirnya keluarga aku tahu ya. Kalau mamaku tuh ini, jadi kamu sekarang nggak ngikutin Yesus gitu kan? Aku ngikutin Yesus kok mah. Orang Islam itu harus beriman ke Nabi Isa gitu. Aku nggak Islam kalau aku nggak beriman ke Isa. Jadi selesai di situ sih. Cuma mungkin habis itu mamaku masih kaget dan nggak mau lihat aku soalnya pakai kerudung atau kayak gitu-gitu doang sih. Kalau kakak-kakakku juga nggak marah, nggak apa gitu sih. Itu pokoknya alhamdulillahnya itu waktu, pokoknya keluarga aku tuh Katolik yang penuh kasih gitu. Bahkan mamaku tuh kalau marah tuh nangis, Mbak. Lucu kan? Nggak lucu sih maksudnya. Marah tuh nangis, masuk ke ruang doa, berdoa. Ya anaknya yang jadi nggak enak kan? Iya. Makanya nggak ini, makanya aku tuh nekat, akhirnya aku tuh nekat masuk Islam soalnya. Ya wes lah, ketoknya keluarga aku udah bakal ngusir aku, nek diusir ya wes lah aku nginep neng ndi ngurus kerja gitu. Nekat aja aku mikir aku sesok mati piye no ya. Udahlah ya Islam. Itu waktu itu aku udah jadi itu aku berkerudung langsung. Tapi waktu aku ke Solo itu aku copot atasan. Jadi itu agak lucu ya, Mbak, bayangin orang pakai gamis, pakai handsock, pakai kaos kaki, tapi nggak pakai kerudung. Kayak gitu. Jadi aku naik KRL ya, waktu itu masih Pramex apa ya. Itu aku keluar, itu kayak orang jalan gitu, terus langsung lepas kerudung, terus aku langsung ke jemputan. Soalnya aku habis masuk Islam, aku langsung pakai kerudung, jadi baju-bajuku tuh langsung tak packing, tak pulangin Solo. Mamaku agak, ngapa ini ya? Soalnya aku tuh bawa baju tuh baju bersih, bukan baju kotor. Dia kan anak kuliahan kan baju kotor gitu kan. Ya. Baju bersih tak pulangin. Dan aku setiap kali pulang tuh pakai kaos kaki, pakai rok, pakai tunik ya, kayak gitu. Gitu, bajunya tuh bukan modelku banget waktu itu, tapi ya gitu, aku tuh di rumah kan ada toko ya, aku sambil ngedoli toko, aku bajunya kayak gitu, keluar dari kamar ya kayak gitu. Nah, itu sih. Gimana sih mamaku? Oh, aku tuh takutnya waktu itu aku tuh diajakin temenku katanya. Nah, waktu itu aku pas deket sama temenku gitu. Terus enggak kok, soalnya temenku kan ini Islam. Tapi aku maaf, ya temenku ini nggak mencerminkan kalau aku ngikutin temenku aku nggak tertarik. Soalnya maaf, ibuku tuh lebih penuh kasih gitu loh. Istilahnya lebih baik gitu lah istilahnya. Adabnya doang sih, aku nggak tahu dalam hatinya. Kan kalau covernya ya aku nggak bakal ngikutin, aku nggak bakal masuk Islam kalau lihat temenku ini. Ya enggak, soalnya keluarga aku tuh penuh kasih. Sampai akhirnya Mbak berani pulang jilbaban itu sekitar kapan? Oh enggak, habis itu kan akhirnya COVID kan. Iya. Ya di rumah aku masih yang itu kayak pakai gamis tapi nggak pakai kerudung itu. Sampai akhirnya mamaku ya ketahuan kan, akhirnya ketahuan waktu itu tuh, oh aku tuh selalu tiap hari Minggu tuh aku di Jogja. Akhirnya tuh waktu itu hari Minggu aku di Solo, terus aku dibangunin biasa kan, ayo bangun ke gereja gitu. Terus ayo bangun gereja, aku nggak gereja mah gitu.
oh kemarin udah ke gereja, kan kemarin Sabtu kan ada gereja hari Sabtu. Enggak mah gitu. Oh nanti mau gereja sama temanmu gitu. Enggak, mamaku tuh tanya ya. Coba mamaku nggak tanya, oh paling nanti ke gereja. Itu kan nggak tanya kan. Karena mamaku tanya ya aku jawab. Ya, kayak orang, kamu kenapa Islam? Itu aku baru jawab kan. Nggak mungkin aku tiba-tiba cerita kan. Karena mamaku tanya aku jawab. Terus aku, kenapa ya ke gereja? Masa anak murid Yesus nggak ke gereja gitu kan. Terus aku sekarang ke masjid mah gitu kan. Terus akhirnya mamaku tuh ikutan tiduran, terus meluk aku, terus kita nangis berdua.